Ya, teman-teman semua, balik lagi di Kopian News, masih membahas kasus Subang. Hari ini sidang sudah selesai mungkin ya teman-teman semua. Jadi di situ juga Pak Roman juga sudah diberikan pernyataannya juga seperti apa, dan ya seperti teman-teman ketahui, teman-teman bisa lihat di channel-channel YouTuber Subang ya teman-teman, bahwasanya seperti dugaan gue ya teman-teman sebelumnya, bahwasanya untuk sidang yang kali ini ya agak mengecewakan juga ya, karena tertutup dan ternyata itu ya persetujuan juga ya antara mungkin kuasa hukum dan hakim. Namun di situ mungkin gue nggak tahu ya, lebih ke kuasa hukum, mungkin lebih ke Pak Roman sebenarnya ya, walaupun Pak Roman tidak mengakuinya. Namun kan pada saat hakim itu memutuskan untuk tidak boleh live, di situ kan dijelaskan oleh hakim, langsung diutarakan bahwasanya dari kuasa hukum meminta agar tidak live. Berarti kan di situ sudah sangat jelas dari hakim itu sendiri yang menyatakan bahwasanya yang tidak menyarankan tidak boleh live itu adalah kuasa hukum atau pengacara gitu kan. Jadi ya kalau misalkan memang hakim menyetujui ya tidak apa-apa, jika memang ada pembicaraan atau kesepakatan sesuai pernyataan dari Pak Roman bahwasanya agar saksi lain tidak mengetahui informasi dari saksi yang sekarang ini sudah diberikan gitu kan informasinya. Namun ya kita sebagai pengawal kasus Subang tentunya sangat kecewa ya, kenapa tidak terbuka gitu kan untuk semua media gitu, karena kita kan juga kan biasanya menganalisa dan masyarakat juga transparan gitu kan, mengetahui dan tidak ditutupi. Jadi kan timbulnya apa? Timbulnya takutnya kecurigaan, ada permainan lah, ada seperti apalah, kenapa kita tidak boleh mengetahui secara gamblang kan gitu. Sebenarnya itu kan yang ditakuti gitu. Namun ya karena hakim sudah menyetujui juga, dan untuk memperlancar proses hukum ya nggak apa-apa, ikutin aja gitu ya. Kita sebagai pengawal Subang nanti kita juga pasti akan mengetahui informasi-informasi dari orang-orang yang tentunya memang ada di dalam. Dan juga gue lihat tadi juga Mbak Suci juga sangat menginformasikan gitu kan ya, juga Kisodo gitu kan ya, tentang Pak siapa tuh Karsa gitu, karena yang sepertinya menguatkan ya kesaksian dari Pak Yosep. Justru Irlan ini dinyatakan oleh Pak Roman menguatkan kesaksian Yoris gitu, dan tidak mau dilibat-libatkan masalah OJ juga. Dia Irlan itu membantah kayak gitu kan. Jadi sepertinya di sini Pak Roman sangat pede ya teman-teman, dan rasanya dia menguat gitu akan pernyataan dari penyidik itu sendiri yang saling bertabrakan gitu. Jadi itulah yang gue anggap di sini apa yang gue udah bilang, bahwasannya dari sidang kali ini sepertinya akan tumpul. Itu yang ini yang gue maksud gitu kan. Prediksi gue bahwasanya ya bisa saja dari kesaksian Danu ini memang ya mau nggak mau memang harus ditampilkan kan kayak gitu. Dan informasikan nanti kan Danu itu hari Kamis atau hari Jumat ya, hari Jumat akan disidangkan, hari Kamisnya dihadirkan untuk kesaksian dari untuk Pak Yosep kalau nggak salah ya. Intinya hari Jumat itu akan disidangkan untuk Danu. Informasi dari Goliat dari Kisodo ya yang beritahukan juga, Kisodo diberitahukan oleh Pak Tovan gitu kan ya, nanti sidang Danu hari Jumat gitu kan ya. Dan ya tentunya seperti kita ketahui teman-teman, kalau misalkan ini jatuhnya hanya petunjuk-petunjukan dari para penyidik gitu kan ya, ini kan masih awal juga gitu kan, masih luar lah gitu kan, bukan ya bener apa kata Pak Roman, bukan orang-orang uh, yang ada di TKP gitu kan ya. Nanti kan juga akan dimunculkan orang-orang yang di TKP, dan nanti Pak Roman juga akan menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan Pak Yosep gitu kan. Tentunya saat Danu hadir gitu kan ya, saat Yoris hadir sebagai saksi, kemungkinan besar itu kan akan lebih arahnya tentunya untuk apa ya, memberatkan Pak Yosep gitu, tidak menguntungkan Pak Yosep. Jadi memang ya ternyata ada aparat yang menguntungkan Pak Yosep, pernyataannya ada aparat yang mungkin memberatkan Pak Yosep gitu. Dan di sini teman-teman sudah mengetahui sendiri siapa yang diserang oleh Pak Rohman. Di sini sangat
sindir-sindir gitu kan ya. Itu si Irlan ternyata satu alma mater sama Yoris. Terus terakhir dia sebelum closing juga dia disindir juga tuh Kang Heri. Kan satu alma mater juga tuh sama Heri Sutanto gitu. Jadi seolah-olah itu halus nyindirnya kan kayak gitu, seperti itu ya. Jadi sindiran Pak Roman ya halus banget gitu kan ya, namun ya Kang Heri bilang nggak tahu dah gitu kan. Ya kan Kang Heri juga dari dulu juga sudah mengakui bahwasanya memang satu alma mater gitu kan dengan Irlan tersebut. Dan ya seru juga sih di sini harus terkuak gitu kan tentang si Irlan ini gitu kan, yang dinyatakan sama Pak Roman sangat menutup-nutupi Yoris seolah kayak gitu kan. Dan di sini menjadi senjata ya buat Pak Roman nanti, karena ada video-videonya juga gitu kan ya, yang mungkin yang Pak Karsa itu menyatakan bahwa tidak ada ceceran darah gitu kan. Namun ya para netizen juga bilang ya kalau misalkan yang di depan tuh kayak gimana itu kan ubin gitu ya bisa dibersihkan, namun yang belakang itu kan tidak bisa dibersihkan. Ada kemungkinan juga kan seperti itu, karena itu kan memang terbukti memang Danu kan membersihkan gitu kan. Namun kan kalau yang di bagian belakang itu kan kayak rumput-rumput gitu, jadi tidak bisa dibersihkan. Untuk ada pernyataan-pernyataan penyidik seperti itu gitu kan ya. Namun kata Pak Roman ya nanti videonya ditampilkan lagi setelah Danu datang. Jika nanti ada Yoris memberikan pernyataannya dan itu mungkin dianggap bohong gitu kan sama Pak Roman, ya nggak tahu juga gitu kan, karena Pak Roman bilang ya di sini di dalam persidangan berhak aja untuk memberikan kesaksian walaupun sudah disumpah gitu kan. Ya bisa aja kan perkataan orang itu bisa berbohong gitu ya, kemungkinan bisa seperti itu ya. Namun kita tidak tahu nih untuk penyidik gitu kan, kenapa penyidik sendiri gitu kan ya di dalam sidang ini itu saling bersinggungan atau bertolak belakang kesaksiannya teman-teman. Jadi disinilah yang gue bilang prediksi gue bahwasanya untuk kasus ini atau untuk persidangan kali ini bisa juga tumpul justru menguatkan dari Pak Roman nih. Pak Roman sangat pede sekali gitu kan, dan jadinya melemahkan kesaksian dari Danu, dan itu memang bisa terjadi teman-teman. Dan nanti kita lihat lagi gitu kan, ini kan masih awal gitu, mungkin Pak Roman bisa mempersiapkan gitu kan ya apa yang nantinya bisa dilakukan. Kalau kita lihat dari persidangan ini ya tentunya Pak Roman sudah sangat bisa melakukan banyak hal, seperti videonya nanti akan ditampilkan seperti apa gitu kan untuk menyalahkan Danu, juga bisa menepis kata-kata mungkin nanti dari Yoris kan seperti itu. Dan nanti kita pokoknya kita tindak lanjuti lagi di persidangan selanjutnya di mana Danu itu bisa hadir. Ya setahu gue nanti persidangan selanjutnya harusnya ya Pak Roman memberikan kesaksian dari saksi yang akan dihadirkan oleh Pak Roman gitu kan ya, untuk mendukung Pak Yosep gitu kan ya. Nanti yang kita tunggu-tunggu ya memang satu hal ya, dimana ada kehadiran Danu dan juga ada kehadiran Yoris, dan kita lihat nanti persidangannya seperti apa gitu ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gua, walaupun agak mengecewakan tidak live, tapi kan teman-teman setidaknya kita sama-sama sudah mengetahui inti ya dari persidangan kali ini, bahwasanya memang ada kubu-kubu antara penyidik itu sendiri dan berbeda gitu. Jadi makanya wajar kalau misalkan kita menganggap ini adanya yang namanya OJ ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas teman-teman. Jenazah kalau versi keterangan Danu itu, tapi keterangan Danu seperti dituangkan dalam dakwaan terbantahkan oleh bukti yang sebenarnya dimunculkan oleh penyidik sendiri. Pak Roni memperlihatkan video bahwa di TKP pada pagi hari itu darah itu berceceran di belakang mobil. Masa darah di belakang mobil kemudian jenazah dibawa lewat pintu depan? Kita uji nanti keterangan Danu seperti apa. Kita minta video itu ditayangkan, ya kan? Kita minta kepada penyidik ataupun jaksa untuk video itu ditayangkan kembali ketika Danu diperiksa. Nah, jangan asal ngaku saja ini. Helm yang dipakai Yoris milik Amel. Ya. Jadi saya yakin pagi-pagi sebelum Inapis datang itu Yoris sudah ada di TKP. Bukankah itu yang diendoskan kepada anjing pelacak dengan Betul. helm kuning itu? Ya, bukan helm kuning, helm yang warna hitam titik-titik atau ada ornamen hitam, garis-garis putih. Itu adalah helm Amel yang dipakai oleh Yoris. Helm baru kayaknya.
Dan di situ di ujung ada foto yang tadi jelas itu posisi jaket Pak Yosep, bukan jaket yang diperlihatkan di depan. Karena yang di bawah di depan itu ada warna birunya, jaket tebal. Dan itu sampai hari ini jaketnya nggak tahu ada di mana. Pada saat pemeriksaan saya juga ada di Polres, saya mendampingi Pak Yosep dan Ramdan itu ada beserta Yoris dan didampingi Kades Indra. Ya. Waktu itu Danu, Yoris itu belum didampingi pengacara, tes. Disitulah terjadi pengakuan yang tadi diceritakan oleh saksi bahwa ada berita acara yang tidak mau ditandatangan oleh Danu. Itu pasca Anjing pelacak. dilakukan klarifikasi anjing pelacak. Itu. Ada banyak hal yang menjadi kecurigaan kami, terutama berkaitan dengan saudara Irlan tadi. Yang jelas-jelas ada polisi-polisi yang hari ini diperiksa obstruction of justice OJ ya. Jadi masih mungkin juga tadi saksi Irlan supaya perkara ini tidak dikait-kaitkan, tidak bisa karena OJ yang diperiksa di Polda Jabar itu berkaitan dia dengan bukti yang hilang, yang rusak, bahkan ada uang yang dikembalikan kepada keluarga korban, kemudian dikembalikan lagi, bahkan menerima setoran uang. Itu tidak diakui oleh saudara Irlan. Tadi tidak disampaikan ya masalah setoran uang itu. Sudah kami sampaikan, tetapi kan dia mengelak. Tadi di persidangan kami sampaikan. Intinya berkaitan perkara OJ, pertama saksi Irlan tidak mau itu dikait-kaitkan dengan perkara ini. Padahal jelas dia diperiksa ini karena kaitan penyidikan perkara ini, kan? Jadi ada banyak kejanggalan yang saya yakin ini tentunya akan menjadi hal positif untuk pembuktian perkara Pak Yosep.